Oke, kita mulai ya sambil nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi Kimia Farmasi 1 terkait dengan hubungan struktur kimia dengan aktivitas dari beberapa sediaan atau senyawa golongan obat ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang hubungan struktur aktivitas dengan golongan obat antihistamin. Saya share screen dulu. Oke, kelihatan slideshow saya? Sudah, Pak. Oke. Oke, baik, sebelum saya mulai mungkin ada pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan struktur aktivitas pada senyawa obat golongan antihistamin ya. Oke, yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu histamin. Ya, histamin sendiri kalau kita definisikan, dia merupakan senyawa normal yang ada pada jaringan tubuh dan dikeluarkan dari tempat pengingkatan ion pada kompleks heparin protein dalam sel mas sebagai hasil reaksi antigen-antibodi bila ada rangsangan senyawa alergen. Jadi histamin ini sebenarnya di dalam tubuh kita hampir ada di seluruh bagian tubuh ya. Jadi ada di sel mas, jadi semua jaringan ada histamin. Tapi dalam tubuh kita histamin itu nanti akan muncul apabila ada rangsangan. Jadi dia awalnya merupakan histidin ini, ya di bawah ini ada histidin. Sumber histamin dalam tubuh adalah histidin yang mengalami dekarboksilasi. Jadi histidin yang dia kehilangan gugus karboksil, sehingga dia nanti berubah menjadi histamin. Jadi gugus karboksil yang mana ini? Jadi ini hilang atau mengalami dekarboksilasi nanti menjadi histamin. Nah, seperti yang disebutkan di sini, ini merupakan hasil reaksi antigen antibodi. Jadi sebenarnya histamin ini akan muncul ya ketika kita mendapatkan rangsangan berupa alergen. Alergen itu apa? Alergen itu sesuatu benda ataupun kondisi yang dia menyebabkan kita menjadi alergi dan nanti akan menimbulkan reaksi antigen antibodi sehingga nanti yang histidin yang awalnya nggak keluar ini atau yang awalnya aman-aman saja akan keluar menjadi histamin. Nah, ketika histamin nanti keluar dalam tubuh, histamin nanti ini akan ditangkap oleh reseptor histamin yang ada dalam tubuhnya. Jadi senyawa histamin ini nanti akan rilis ketika ada alergen dan ketika rilis dia nanti akan masuk atau ditangkap oleh reseptor histamin. Nah, sehingga nanti akan menimbulkan respon ya. Biasanya kalau alergi yang kita tahu ada gatal, terus kemudian ada kemerahan, mungkin ada ruam, pruritus ya, bentol-bentol. Nah, itu yang terjadi untuk histamin ini. Jadi histamin sebenarnya merupakan senyawa normal yang ada dalam tubuh. Cuman kadang-kadang ada beberapa kondisi atau beberapa orang yang dia memiliki sensitivitas terhadap alergen ini lebih dibandingkan yang lain sehingga histamin yang ada dalam tubuhnya itu bisa terangsang dengan berlebihan dibandingkan dengan orang-orang normal. Itu makanya dia punya alergi gitu kan ya. Gampangnya seperti itu. Nah, mekanisme kerja histamin ya, histamin dapat menimbulkan efek bila berinteraksi dengan reseptor. Jadi reseptornya apa ya? Reseptor histaminergik ya namanya. Nah, yang seperti saya bilang tadi ketika ada alergen, kemudian nanti alergen itu menginduksi istilahnya memunculkan histamin
Ya, ketika histidin berubah menjadi histamin tadi, nanti histaminnya akan masuk atau istilahnya berinteraksi dengan reseptor, baik itu nanti ada H1, H2 dan H3. Nah, reseptor histamin ini itu nanti akan menimbulkan atau bertanggung jawab akan menghasilkan reaksi-reaksi yang berbeda ya. Contohnya yang pertama reseptor H1. Nanti interaksi antara histamin dengan reseptor H1 ini akan menyebabkan adanya kontraksi otot polos usus, menyebabkan bronki, kemudian meningkatkan permeabilitas vaskuler dan sekresi mukus, kemudian menyebabkan vasodilatasi arteri pada cairan plasma, nanti akan menimbulkan sembab, bronkitis, dermatitis, urtikaria. Jadi reseptor H1 ini lebih banyak ke arah yang bertanggung jawab terhadap gatal-gatal ya, alergi-alergi yang biasanya kita alami ya, bentol, gatal dan sebagainya. Tapi ada beberapa yang dia juga meningkatkan ini permeabilitas vaskuler dan sekresi mukus. Nah, dia nanti akan menyebabkan kalau biasanya orang alergi itu alergi serbuk sari misalkan gitu ya, nanti akan beler ya, akan keluar mukusnya, akan meningkatkan sekresi mukus ya gitu. Jadi dia bertanggung jawab secara penuh pada gejala-gejala alergi. Nah, sedangkan yang reseptor H2 ini ya, reseptor H2 ini sedikit berbeda, yaitu dia nanti akan meningkatkan sekresi asam lambung dan kecepatan kerja jantung. Ada peningkatan sekresi asam lambung dapat menyebabkan tukak lambung. Jadi kalau bisa dibilang atau gampangannya makanan kita itu dianggap juga sebagai alergen gitu ya. Sehingga dia memicu untuk munculnya histamin yang ditangkap oleh reseptor histamin 2. Yang makanan tadi itu akan dikeluarkan sekresi asam lambungnya untuk menghancurkan makanan yang kita konsumsi. Sehingga kalau kita misalkan makan yang nggak teratur ya, itu akan sangat berpotensi untuk reseptor H2 ini mensekresi asam lambungnya itu secara tidak beraturan juga gitu ya. Sehingga kalau kita nggak makan teratur, sekresi asam lambungnya meningkat, lambung kita akan mengalami tukak atau perlukaan di lambung. Sehingga itu nanti akan banyak menyebabkan terjadinya tukak lambung ya, karena tadi itu makan yang tidak teratur. Kemudian untuk reseptor 3, ini terletak pada ujung saraf, jaringan otak, dan jaringan perifer yang mengontrol sintesis dan pelepasan histamin untuk mediator alergi dan peradangan. Jadi untuk H3 ini dia lebih ke arah sistem saraf ya, sistem saraf baik pusat maupun perifer, dan dia juga sebagai mediator alergi dan inflamasi. Nah, ini jadi baik H1, H2 dan H3 memiliki letak yang berbeda, tapi sebagian besar kalau kita bisa lihat H1 ini hampir di seluruh tubuh, kemudian H2 ini ada di lambung, sedangkan H3 ini lebih ke arah sistem saraf pusat gitu ya. Nah, tadi sudah kita bahas tentang histamin. Nah, histamin kalau dilihat dari yang tadi saya sampaikan sebelumnya, berarti kondisi-kondisi yang sebenarnya tidak diinginkan ya. Gatal, kemudian tadi bentol, sembab, terus kemerahan, terus kemudian tukak lambung, itu kan nggak diinginkan. Makanya dikembangkan obat yang namanya antihistamin. Nah, atau bisa dibilang ada yang bilang sebagai antagonis histamin, antagonis H1, H2 dan H3 nanti ya di bawah ini ya. Nah, ada juga yang menyebutkan kalau di farmakologi mungkin kalian pernah dengar H2 blocker gitu ya. Jadi H2 jadi khusus histamin 2 blocker, jadi penghambat histamin 2. Itu juga nama lain dari antihistamin ya. Jadi jangan sampai bingung dengan istilah-istilah tersebut. Nah, apa antihistamin itu? Antihistamin adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing dengan reseptor baik di H1, H2, dan H3.
Jadi contoh penggambaran sederhananya seperti ini. Misalkan ini ada reseptor histamin ya, misalkan reseptornya, reseptor histamina 1. Kemudian tadi ketika ada alergen ya yang histidin menjadi histamin, ya. Ketika ada alergen kemudian histaminnya muncul, nanti histamin akan masuk ke reseptor histaminnya. Nah, akan berikatan dengan reseptor histamin. Nah, fungsi antihistamin ini apa? Ya, dia nanti akan Mohon maaf Pak, bersaing. suaranya putus-putus. Oh iya. Halo, sudah terdengar? Ya. Jadi antihistamin ya, ini nanti akan bersaing dengan histamin. Jadi dia akan berlomba-lomba untuk saling berebut tempat reseptornya. Masih putus-putus Pak. Masih putus-putus. Nah, coba. Ya, koneksi internetnya ini yang kurang bagus ya. Halo, sudah terdengar? Halo? Ya, baik, saya lanjutkan. Ya, jadi histamin ini nanti ketika dia sampai ke reseptor, dia nanti akan respon biologisnya gatal-gatalnya akan muncul ya. Gatal-gatalnya akan positif gitu ya. Nah, ketika nanti didorong atau dihambat dengan cara bersaing oleh antihistamin, nanti akhirnya gejala gatalnya ini akan hilang. Nah, itu namanya nanti penghambatan bersaing dengan reseptor ini. Ya, nanti kalau misalkan ada sinyal yang kurang bagus, nanti akan saya share hasil rekaman videonya ya. Jadi nggak perlu khawatir, nanti saya share hasil rekamannya. Baik, saya lanjutkan. Jadi itu tadi, jadi histamin itu dengan antihistamin saling bersaing ya. Nanti akan ada tiga reseptor, berarti nanti akan ada 3 antagonis histamin. Baik nanti AH1 atau antagonis H1 nanti digunakan untuk pengobatan gejala reaksi alergi. Kemudian AH2 yang nanti akan digunakan sebagai pengobatan sekresi lambung ya, atau pengobatan luka lambung. Dan AH3 ya, AH3 ini karena memang belum banyak diteliti sehingga memang kita tidak akan mempelajari ini ya. Nanti kita hanya mempelajari tentang antagonis H1 dan antagonis H2. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang antagonis H1. Nah, apa antagonis H1? Yang tadi bertanggung jawab terhadap alergen ya, berarti pada kadar rendah nanti dapat menghambat secara bersaing kerja histamin pada jaringan yang mengandung reseptor H1, di mana hampir di seluruh tubuh ya. Ya, jadi digunakan untuk mengurangi gejala alergi baik karena musim, cuaca, kemudian radang selaput lendir hidung, bersin, gatal, kemudian gatalnya di hidung tenggorokan atau alergi-alergi yang lain. Nah, dan juga untuk antagonis H1 ini dia punya efek lain ya, efek samping yaitu mengantuk, kelemahan otot dan gangguan koordinasi tidur. Nah, inilah nanti banyak beberapa sediaan obat yang memanfaatkan efek ini untuk off labelnya, malah diambil efek ngantuknya ya. Contohnya pada sediaan obat flu. Ya, biasanya kalau obat flu itu kan ada kondisi di mana orang harus istirahat, itu ditambahkan antihistamin. Contohnya apa? CTM ya, supaya yang bersangkutan bisa tidur dengan atau bisa istirahat gitu ya. Tapi selain itu juga dia bisa tadi ada beberapa obat yang juga ditambahkan untuk menurunkan sekresi mukusnya ya, sehingga bisa dikombinasi dengan obat-obat flu gitu ya. Nah, selain itu ada juga yang digunakan sebagai antiemetik, anti muntah, ada juga anti mabuk, anti batuk dan sedatif. Nah, karena nanti dengan perubahan struktur aktivitasnya, antihistamin ini yang awalnya sebagai
alergi, dia bisa digunakan sebagai antiemetik maupun motion sickness ya, anti mabuk. Nah, untuk anti batuknya ini tadi itu menurunkan sekresi mukus dalam tenggorokan, sehingga yang awalnya gatal-gatal karena ada mukusnya itu bisa hilang. Kalau sedatif tentunya ini digunakan untuk tadi itu membantu pasiennya untuk bisa beristirahat ketika mengalami sakit. Oke, kita ke turunan dari antagonis H1, turunan ether aminoalkil. Rumus umumnya ini ada AR itu aromatik ya. Jadi bentuk benzen nanti ada gugus utama benzen yang ada nanti rantai utamanya benzen, kemudian ada cabangnya nanti yang ketika diganti ini ya, diganti gugus Cl, Br atau OCH3 pada posisi para nanti bisa meningkatkan aktivitas dan menurunkan efek samping karena memperkuat ikatan hidrofob pada reseptor. Kemudian pemasukan gugus CH3 pada posisi para juga meningkatkan aktivitas, tapi pada posisi orto menghilangkan efek antagonis H1. Nah, efek samping utamanya adalah mengantuk dan efek samping pada saluran cerna relatif rendah. Nah, kita lihat ini kalau diuraikan dari yang aromatik, yang air-air tadi itu yang ini ya. Nah, jadi semuanya bentukannya sama. Berarti artinya ini merupakan gugus utama dari histamin 1 ya, A1. Histamin 1. Nah, ketika diganti R-nya, gugus R-nya ini diganti dengan gugus yang memiliki elektronegativitas, ini golongan 7 ya, klor, brom, nah, nanti akan meningkatkan aktivitasnya. Jadi aktivitasnya akan meningkat. Dan juga bisa berubah aktivitasnya dengan ditambahkan CH3, dia menjadi dimenhidrinat yang awalnya sebagai obat antihistamin, dia bisa digunakan sebagai motion sickness. Gitu. Selanjutnya ini untuk antagonis H1 turunan alkilamin. Ya, contohnya ini ada feniramin, klorfeniramin, bromfeniramin sama. Struktur utamanya adalah benzen, 2 benzen aromatik ini. Nah, yang berbeda adalah yang ini sama gugus X-nya ini ketika diganti klorfeniramin, bromfeniramin, dia nanti akan meningkatkan aktivitasnya. Nah, dari mana kita bisa tahu aktivitasnya meningkat? Ya, aktivitasnya meningkat dari mana? Kita lihat dari dosisnya. Yang awalnya feniramin, X-nya ini hanya H, dosisnya 25 mg sehari 3 kali ya, 3D1. Ketika ditambahkan gugus yang memiliki elektronegativitas tinggi, dia meningkatkan sifat hidrofobnya ya, jadi lebih mudah menembus membran dan absorpsinya juga akan semakin tinggi sehingga aktivitasnya juga akan semakin meningkat. Tentu saja dosisnya akan menjadi lebih rendah. Jadi dengan penambahan gugus klor ataupun brom ini, dia nanti akan meningkatkan aktivitas. Nah, apalagi kalau dia dalam bentuk dextronya ya, dexchlorpheniramin. Ya, dia nanti akan lebih meningkat lagi sehingga dosis yang digunakan cukup 2 mg 3-4 kali sehari. Ya. Jadi apa dex atau levo ya? Levo itu perputaran optis ke kiri, dextro itu perputaran optis ke kanan. Jadi nanti coba dibuka lagi pelajaran di kimia organik ya. Nanti kalian bisa lihat apa pengaruhnya dextro sama levo. Ibaratnya kalau sandal itu sandal kiri sama sandal kanan gitu ya. Kalau di reseptornya itu bentuknya sandal kiri, berarti dia lebih cocok dengan levo gitu ya. Kalau dia bentuk reseptornya perputaran kanan, berarti dia cocoknya dengan dextro gitu ya. Jadi beda, meskipun sama-sama bentuk klor, tapi dengan perputaran dextro sama levo itu juga bisa beda. Lebih cocok dan lebih meningkatkan aktivitas ini. Dexchlorpheniramin.
Selain itu juga ada tripolidin. Tripolidin ini lebih banyak dimanfaatkan untuk pengobatan obat batuk ya, dikombinasi dengan pseudoephedrine untuk menurunkan mukus. Jadi fokusnya ke penghambatan atau menurunkan sekresi mukus. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, ya contohnya klorfeniramin maleat ini, nama lainnya klortrimeton, CTM, koistan atau peaklor ini yang paling populer dan banyak digunakan dalam sediaan kombinasi. Nah, tadi pemasukan gugus klor pada posisi para, ya posisi para itu yang mana? Ya, para itu yang berseberangan langsung. Ini yang gugus posisi utamanya ini kan orto, meta, para. Jadi berseberangan. Itu nanti akan meningkatkan aktivitas antihistaminnya. Nah, 20 kali lebih besar dibandingkan yang feniramin. Sedangkan untuk tripolidin, ini turun alkenilamin yang digunakan untuk pengobatan alergi pada gejala influenza, biasanya dikombinasi dengan pseudoephedrine. Aktivitasnya terutama ditentukan pada isomer geometri, di mana prilidometil pada proses trans dan gugus piridil. Nah, isomer geometri yang seperti apa? Yang ini yang bentukan seperti segi 5 ini nanti yang akan berpengaruh terhadap peningkatan aktivitasnya sebagai menurunkan sekresi mukusnya. Oke, selanjutnya yaitu antagonis H1 turunan fenotiazin. Ya, jadi untuk turunan ini selain sebagai efek antihistamin juga punya aktivitas tranquilizer atau istilahnya untuk obat kejang kalau nggak salah ya. Nanti coba dicari kejang dan untuk semacam motion sickness ya, semacam untuk motion sickness atau kejang ya, tranquilizer itu ya. Coba nanti dicari tahu lagi. Atau seperti pusing tapi munyeng ya istilahnya. Nah, itu untuk ada efek lain atau aktivitas lain dari antihistamin turunan fenotiazin ini. Nah, juga sebagai antiemetik untuk anti muntah serta dapat mengadakan potensiasi dengan obat analgesik dan sedatif. Secara umum pemasukan gugus halogen ya, tadi gugus CL-BR itu pada posisi atau CF3 pada posisi 2 dan perlamaan atom C pada rantai samping misal etil atau propil akan meningkatkan aktivitas tranquilizer dan menurunkan efek antihistamin. Jadi dengan perubahan penambahan gugus halogen dan CF3 ini malah merubah aktivitasnya yang awalnya sebagai antihistamin menjadi aktivitas tranquilizer. Ya, kalau sekali ini untuk kejang ya tranquilizer ini. Nah, contohnya prometazin, metdilazin, mequitazin, isotipendil dan sebagainya. Ya, ini bentuk strukturnya. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang awal tadi ya, antagonis H1 yang golongan atau turunan sebelumnya. Ya, sehingga memang bisa dilihat aktivitasnya untuk antihistaminnya lebih rendah dan ini memang lebih banyak digunakan sebagai tranquilizer dan antiemetik dibandingkan dengan antihistamin. Jadi sama sebagai antihistamin tapi efek antihistaminnya lebih rendah dibandingkan yang dua awal tadi. Oke, nah selanjutnya tadi sudah disampaikan antihistamin tadi adalah antihistamin atau antagonis H1 generasi pertama ya tadi yang awal. Kenapa ada generasi pertama dan generasi kedua? Generasi pertama ini umumnya atau istilahnya generasi klasik ya. Umumnya dia bisa menimbulkan efek sedasi tadi seperti CTM, terus dimenhidrina tadi ya, difenhidramine dan sebagainya. Dia menimbulkan efek sedasi dan malah sebagian besar efek sedasi atau efek ngantuknya itu yang digunakan untuk pengobatan ya sebagai tambahan obat batuk, obat pilek dan sebagainya tadi ya.
Nah, dan dia mempunyai efek seperti senyawa kolinergik dan adrenergik yang tidak diinginkan. Nah, contohnya bisa meningkatkan tekanan darah dan efek adrenergik dan kolinergik yang lain ya, sehingga perlu dikembangkan antagonis generasi kedua. Nah, kenapa? Contohnya gini, kalau misalkan kita memang alergi dan itu sudah alergi yang lama gitu ya, kalau kita mengkonsumsi CTM dan golongan generasi pertama, tentu saja kita akan terganggu aktivitasnya ya. Ketika kita bekerja, kita akan ngantukan gitu ya. Sehingga perlu dikembangkan generasi kedua yang tetap punya aktivitas yang bagus untuk antihistamin, tapi menurunkan efek sedasinya dan efek kolinergiknya. Ya, berarti syarat utama untuk antihistamin yang ideal ya, ini untuk yang memang pasien penderita alergi yang lama gitu ya, yang kronis, ya. Yang ideal yang seperti apa? Yaitu yang memiliki atau senyawa yang punya afinitas yang tinggi terhadap reseptor H1. Ya, sehingga antihistamin ini memang benar-benar ideal untuk digunakan dan tidak menimbulkan efek sedasi. Nah, jadi orang mengkonsumsi antihistamin nggak pakai ngantuk, nggak pakai harus tidur ya. Dan juga afinitasnya pada reseptor kolinergik dan adrenergik rendah. Jadi tidak menimbulkan efek samping yang lain. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menghilangkan atau meminimalkan efek sedasinya ini dengan nih kelarutannya harus rendah dalam lemak ya. Ya, harus mempunyai kelarutan dalam lemak yang rendah. Sehingga apa? Nanti sehingga senyawa antihistamin tersebut akan lebih sukar masuk ke dalam sistem saraf pusat atau ke dalam menembus sawar darah otak ya. Karena sawar darah otak atau blood brain barrier ya di membran biologis itu kan lipofilik ya, sehingga dia mudah ditembus kalau senyawa-senyawa tersebut suka lemak ya, seperti yang di pembahasan HKSA yang absorpsi distribusi ekskresi itu kan. Sehingga senyawa-senyawa tersebut ini nanti harus memiliki kelarutan lemak yang rendah sehingga dia tidak akan sampai ke otak sehingga efek sedasinya juga akan lebih rendah. Dan tentu saja dia bekerja pada reseptor H1 perifer dibandingkan pada reseptor pusat. Jadi reseptornya lebih cenderung ke H1 yang perifer atau dalam arti tidak sampai ke sistem saraf pusat, jadi tidak mempengaruhi kerja otak sehingga tidak menimbulkan efek ngantuknya itu. Nah, contoh obatnya apa? Yang pertama yaitu loratadin. Ya. Ini adalah antihistamin trisiklik turunan azatadin yang potensial ya, mempunyai masa kerja yang lama dan aktivitas antagonis perifer yang selektif ya. Di aktivitas antagonis perifer yang selektif ini yang menjadi catatan, artinya bahwa dia hanya mempengaruhi histamin yang ada dalam jaringan perifer atau tidak sampai ke sistem saraf pusat. Ya. Terus kemudian adanya gugus karbamat yang bersifat hidrofil menyebabkan sulit menembus sawar darah otak sehingga efek sedasi dan antikolinergiknya rendah. Nah, ini ada bentukan karbamat ya seperti ini. Ini dalam praobatnya ya. Itu ada karbamat tapi nanti kalau sudah dalam istilahnya larutan biologis atau sudah masuk dalam tubuh nanti dia akan membentuk menjadi desloratadin ya. Jadi adanya karbamat ini dia akan lebih sulit untuk menembus sawar darah otak. Jadi yang nanti bekerja di reseptor histaminnya adalah desloratadinnya ini. Nah, tapi yang bisa masuk ya terbatas karena ada karbamatnya ini. Nah, yang aktif nanti adalah desloratadin. Nah, ini digunakan untuk meringankan gejala alergi, rinitis, urtikaria kronik, dan kelainan alergis dermatologis ya. Jadi yang kronik-kronik yang dia memang butuh antihistamin dalam kondisi yang optimal ya. Jadi tidak menimbulkan efek sedasi. Nah, kalau dilihat dari sisi farmakoekonomi ya memang agak lebih mahal dibandingkan dengan antihistamin yang lain.
Kemudian contoh selanjutnya ini adalah cetirizine, turun benzylhidril piperazine yang mengandung gugus etoksikarboksilat, punya masa kerja lama dengan aktivitas antagonis perifer yang selektif ya. Sama dia punya gugus ada seperti ini ya. Ini ada OO-nya, COH ini dia akan lebih hidrofil ya, suka air dan dia penembusan ke sawar darah otaknya akan lebih rendah. Efek sedasi dan antikolinergiknya lebih rendah. Bentuk levonya aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan bentuk dextronya atau sinistranya ini ya, enantiomer. Oke. Ya itu tadi untuk antagonis 1. Kemudian yang selanjutnya adalah antagonis H2. Yang perlu kalian ingat antara antagonis H1 sama H2 meskipun sama-sama antihistaminnya itu memiliki fungsi atau memiliki kegunaan yang berbeda ya, dan reseptornya pun berbeda meskipun namanya sama-sama histamin. Sehingga nanti kalau ada pasien yang menanyakan, "Mbak, Mas, saya mau nyari antihistamin," kita harus ditanyakan benar-betul ya, antihistamin mana yang dimaksud, apakah untuk alergi ataukah untuk yang tukak lambung ya, yang akan kita bahas ini antagonis H2. Nah, antagonis H2 ini adalah senyawa yang menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor H2 sehingga dapat menghambat sekresi asam lambung. Jadi memang yang H2 ini tidak ada hubungannya dengan alergi ya. Jadi kalau kalian ditanya obat antihistamin, terus kalian ingatnya, oh antagonis H2 atau antihistamin ini juga bisa kalau itu salah berarti ya, kurang tepat karena reseptornya berbeda, sangat berbeda. Jadi jangan sampai salah. Nah, secara umum digunakan untuk pengobatan tukak lambung dan usus, ya, efek sampingnya diare, nyeri otot, kegelisahan. Ya, antagonis H2 ini mempunyai struktur yang serupa dengan histamin. Histaminnya apa? Histamin yang di reseptor H2 tentu saja ya. Mengandung cincin imidazol atau biosteriknya, tetapi berbeda-beda pada lama gugus rantai samping yang meskipun polar tetapi tidak bermuatan. Jadi nanti cincin imidazol ini yang menjadi gugus utama yang berinteraksi dengan reseptor histamin 2 ya. Sehingga nanti cincin imidazol nanti akan diubah strukturnya atau strukturnya digonta-ganti itu untuk mencari mana yang paling potensial sebagai antihistamin 2. Pada interaksi obat dengan reseptor H2, cincin imidazol atau biosteriknya terikat pada sisi reseptor spesifik dengan ikatan dipol, sedangkan rantai samping terikat melalui ikatan hidrofob dan van der Waals pada reseptor tidak spesifik. Jadi yang spesifik adalah yang cincin imidazol atau biosteriknya, bioisosteriknya, atau yang bentukannya mirip seperti cincin imidazol gitu ya. Gampangnya seperti itu. Contohnya simetidin, ranitidin, famotidin, roxatidin, etinidin, tiotidin, dan lain-lain. Oke, kita bahas yang pertama yaitu simetidin. Ya, merupakan antagonis kompetitif pada reseptor H2 yang secara selektif, secara efektif dapat menghambat sekresi asam lambung pada pengobatan tukak lambung dan usus, memiliki gugus N-cyanogonitin. Nah, cincin imidazol itu yang mana yang ini ya? Imidazol dan dia punya gugus cyanogonitin. Nah, gugus cyanogonitin sama cincin imidazol ini kalau di simetidin sebenarnya dia memiliki efek samping androgenik ya. Jadi dia mempengaruhi hormon seksualitas. Jadi kalau kita mengkonsumsi simetidin dalam waktu yang lama, nanti akan ada perubahan hormon dalam tubuh baik laki-laki maupun perempuan ya. Kalau laki-laki nanti bisa mengalami ginekomasti atau perbesaran payudara pada laki-laki, atau kalau perempuan nanti bisa mengalami hirsutisme, tumbuhnya rambut-rambut seperti yang ada pada laki-laki seperti kumis, jambang, jenggot dan sebagainya. Nah, sehingga simetidin ini sebenarnya tidak disenangi ya karena ada efek samping tersebut. Ya. Gugus cyano bersifat elektronegatif kuat yang mampu mengurangi sifat kebasaan atau ionisasi gugus guanidin sehingga absorpsi pada saluran cerna lebih besar. Jadi ya meskipun ini cukup
efektif, tapi tidak ada efek sampingnya itu yang tidak disukai ya. Nah, jadi ini untuk pemberiannya bisa bersama makan, karena dapat menghambat absorpsi obat, dapat memperlama masa kerja obat. Dosisnya 200 mg sehari 3 kali. Ini bentukan rantai utamanya adalah ini nanti. Tengah ini ya yang ada S-nya ini dan ini cincin imidazol. Cincin imidazol nanti akan diubah-ubah untuk mengurangi untuk mengurangi efek samping dan meningkatkan aktivitasnya. Selanjutnya, nah ini yang ranitidin yang kedua. Kalau kita lihat dari strukturnya hampir mirip ya. Nah, yang utama adalah ini hampir mirip, ada bentukan seperti ini, ada cincin yang segi 5, gampangnya seperti itu ya, seperti segi 5 ini, sama ada yang rantai yang ada S-nya ini. Nah, hampir mirip. Nah, jadi untuk ranitidin ini yang diganti adalah cincin imidazolnya diganti dengan cincin furan. Pak, mohon maaf, slide-nya enggak jalan. Nah, slide-nya nggak jalan. Sudah jalan? Halo? Iya, Pak, enggak jalan, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, jadi internetnya agak yang nge-lag ya. Ini sekarang ada di ranitidin ya. Jadi bedanya simetidin sama ranitidin ada di penggantian cincin imidazol yang tadi itu diganti dengan cincin furan. Ya, cincin furan ini menggantikan cincin imidazol. Kemudian penggantian gugus dimetil aminoetil pada cincin dan penggantian gugus cyanguanidin dengan gugus nitrometenil. Nah, tadi gugus cyanguanidin diganti dengan gugus nitrometenil. Nah, yang utama sama seperti yang tadi adalah ini ya. Nah, dengan penggantian ini, ya efek samping simetidin itu bisa hilang. Jadi ranitidin ini yang saat ini menjadi antihistamin 2 yang paling digemari dan paling memiliki aktivitas yang paling baik ya dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan simetidin, sorry. Nah, ini yang paling populer saat ini ya. Kemudian ada lanjutannya lagi, ya, dikembangkan lagi pengembangan selanjutnya untuk AH2 ini yaitu famotidin. Nah, ini mekanisme kerja dan kegunaannya hampir mirip semuanya, tapi ini lebih baik lagi, dikembangkan lagi, lebih baik lagi. Nah, beda lagi strukturnya. Yang dikembangkan adalah cincin imidazol pada simetidin tadi diganti dengan cincin thiazol. Nah, cincin thiazol ini yang berubah. Ya. Nah, kemudian pemasukan gugus guanidin pada cincin guanidin. Kemudian penggantian gugus cyanguanidin dengan gugus sulfonamido guanidin, ini juga yang diganti. Ya. Jadi dengan penggantian gugus-gugus ini nanti akan meningkatkan aktivitasnya ya. Ini kalau di famotidin memperkuat ikatan obat dengan reseptor sehingga aktivitasnya lebih poten dibandingkan simetidin dan ranitidin. Jadi famotidin ini yang saat ini yang tadi yang ranitidin yang paling populer dan famotidin ini yang paling efektif dan aktivitasnya paling poten dibandingkan yang lain. Gitu. Dan efek anti androgeniknya bagus ya. Jadi istilahnya tidak ada efek samping seperti simetidin tadi. Dan dosisnya pun cukup rendah, yaitu 40 mg 1 sampai 2 kali sehari. Sedangkan kalau yang ranitidin dan simetidin masih tinggi ya, 200 dan 150 mg. Gitu. Jadi itu untuk antihistamin. Jadi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah antihistamin golongan AH1 dan AH2, baik untuk yang antihistamin 1 ada generasi 1 dan generasi 2. Yang harus diperhatikan atau yang harus diingat bahwa antihistamin ini meskipun namanya sama, itu fungsinya berbeda antara yang antihistamin 1 dengan antihistamin 2. Perubahan-perubahan strukturnya itu nanti akan mempengaruhi aktivitas baik yang antihistamin 1 maupun antihistamin 2. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan, oh kenapa kok ini bisa meningkat aktivitasnya, karena gugus ini yang diganti dengan gugus ini gitu ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang bisa ditanyakan
atau yang mau didiskusikan silakan. Ya, ada yang mau didiskusikan? Ya, mohon maaf tadi slide atau presentasinya nge-lag ya karena internetnya mungkin kurang maksimal ya di sini ya. Nanti coba hasil kuliah kita pada hari ini nanti coba ini sudah saya rekam, nanti akan saya share melalui YouTube, jadi silakan kalian bisa lihat lagi rekamannya. Untuk presentasi atau PowerPoint-nya nanti akan saya kasih ke Komting ya. Mungkin ada pertanyaan? Baik, Pak. Oke, saya stop dulu.